Jadi ini 01 0001, kemudian ini 0001 ya. Jadi ini ingat dulu ajaran ini waktu kita bangun server jaringan di yang satu dulu ya kemarin ya, seperti ini. Sudah. Kemudian server ini buatnya begini modelnya. Kemudian kita hubungkan sekarang. Dia susah banget tuh. Oke, kita hubungkan server dengan switch. Server dengan switch. Bangun seperti ini. Kemudian yang terakhir kita tambah klien ya. Klien itu misalnya kita pakai 2 aja nih. Klien 2. Ini kliennya 2 aja. Klien 2 ini kita hubungkan ke switch. Nah, modelnya seperti ini. Selanjutnya Pak kasih network ya, karena ini router ini merupakan apa ya, perangkat yang menghubungkan 2 alamat network yang berbeda, maka kita mulai masangkan alamat networknya. Pasang network address misalnya 192.168.10.0/24. Nah, ini network address untuk yang server ini. Jadi ini anggap seperti ini. Nah, ini network address yang ada di sini. Kemudian ini untuk menghubungkannya ya. Jadi kalau tidak, ini kan kalau misalnya kita lihat seperti ini kita persingkat bisa kan, switch 1 kita hapus ya. Jadi contoh Pak hapus saja supaya persingkat. Karena ini sama aja lihat dari router 1 ke router 2 lewat switch. Kecuali di sini pakai pengontrol, di luar sini ada klien lagi yang mengontrol, bisa ya. Tapi misalnya tidak pakai klien mengontrol, kita langsung sambungkan aja ke switch ya. Jadi tanpa switch juga tidak masalah kalau kita berhemat perangkat. Oke. Jadi switch ini switch. Ini switch 2, ini switch 1. Oke. Kita persingkat, maka ini di port 01 ya, kemudian ini di port 00. Oke. Kemudian network address-nya lagi ini kita sambung, ini network address-nya di sini beda ya. Ini network address-nya. Nah, kemudian ini lagi kita lihat modelnya seperti ini. Ini juga kita anggap satu network address. Ini network address juga. Nah, dan ini juga network address. Jadi ada berapa network address di sini? Kalau kita lihat network address-nya semuanya ada 4 ya. Karena kalau dulu jadikan satu Pak Ajar, kalau misalnya ada 2 router maka network address-nya 3. Kalau 3 router network address-nya 4. Network address-nya. Jadi Pak buat urutan ini 10, ini misalnya 20, ini 30, ini 40. Nah, sudah. Jadi Pak lagi ya, ini server ini ada di area terpisah ya. Jadi server ini di area terpisah jauh. Kemudian kok di root dengan router ini supaya bisa menjangkau DNS juga yang di
jauh ya lokasinya. Setelah itu dari DNS ini dimajukan lagi, di forward lagi supaya ketemu ke lokal ini. Lokal ini kita punya juga menggunakan server sendiri. Setelah itu kita mulai tentukan alamat IP-nya. Nah, penentuan alamat IP itu harus berdasarkan setiap network address, ya. Contoh seperti ini, kita tentukan IP ini apa satu ya, server berarti ini misalnya 2 server. Server nah ini server, kemudian ini IP router 1 berarti kita tulis IP router 1 00 ya, 00 port 00 00, kemudian IP 01 ya. Nah, ini sama dengan 192.168.21. Nah, ini berarti 10, karena ini 2 kita taruh di 10 1. Ini IP yang server ya, ini IP router, ini IP server. Oke. Berikutnya lagi yang di sini, ini untuk router kedua ya. Router kedua ini IP-nya kita lihat alamat jaringannya di sini, yang ini ya 20 dan 30, maka yang di 00 itu kita pakai 20 ya. 20 pakai alamat terakhirnya 54. Sementara yang 30 berarti kita pakai 1. Sekarang router terakhir. Router terakhir. Ini router terakhir alamat jaringannya. Atau alamat begini supaya gampang ya, ini alamat jaringannya di sini. Nah, yang ini router terakhirnya mulai dari 30 ya, 3054. Dan di sini 41. Selesai. Ini pemberian IP. Sementara di sini kita udah tahu nanti berapa IP-nya. Kemudian IP servernya ini kita bisa pakai seperti ini ya, gampang. Nah, IP server kita tentukan gateway dan IP-nya server ya. Jadi gateway-nya kita ambil yang sebelah kiri, maka gateway-nya adalah mau kanan atau kiri terserah ya. Kalau misalnya kita pakai kiri, maka IP-nya tidak boleh 10 nih, tapi 20 ya. IP-nya ini sorry, 20.1 ya, 20.2. Ini IP-nya adalah 192.168.20.254. Nah, ini IP-nya ada di sebelah kiri ini ya. Sudah. Yang IP ini juga harus ada gateway-nya ya. IP-nya sebelah kiri berarti gateway-nya adalah, siapa yang tahu gateway-nya untuk IP atas server 1? Silakan. 192
168 titik berapa? 10 titik 1 ya itu ya ini bukan 1 ini Pak bisa salah. Oke sudah. Ya 68 ya. Kan dia ini GT-nya ada di port 01 00 ini ya, berarti GT-nya yang alamat ini nih IP 00 ini ya. Nah sementara yang di sini GT-nya ada di mana? GT-nya Pak bisa ambil kiri atau ambil kanan terserah. Nah paling dekat tuh Pak biasanya ambil kiri itu aja ini ya. Kalau mau ambil kanan ya kita tinggal tahu di situ 30 ya 30. Oke jadi 10 20 30 40. Sekarang server yang di sini siapa yang tahu silakan. Server yang di atas sini nih. Ini gateway-nya berapa? Kita ambil yang 40 ya. 40 ya 40 titik 1 ya. Oke, IP-nya 40.2. Ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan tanya. Ini rumit nih. Sudah ya? Nah, oke, Pak jelaskan ulang dulu. Pak punya server, namanya web server. Ini letaknya jauh sekali ya, anggap saja jauh sekali, sehingga dia pakai router atau router satelit juga router biasa atau BTS itu router juga untuk menghubungkan jaringan yang satunya DNS server. Nah di web server ini kita connect ke router, maka kita harus mengikuti alamat network yang ada di router. Nah di router port 01 itu IP-nya adalah 192.168.10.1. Dengan begitu di server ini kita harus menggunakan gateway yang sama dengan port router tersebut 192.168.10.1. Kemudian IP-nya tidak boleh sama ya, IP-nya yang disamakan itu adalah network address-nya. Jadi 192.168 ya sorry 168 10 titik 1. Ini 168 sebenarnya kan Pak. Jadi salah biar supaya gampang. Ntar oke sudah ya. Ini 68. Sudah. Nah, kemudian di router 2 ini router 1 ini gateway dia terhubung ke router kedua. Maka network address-nya harus sama lihat nih. Ini sama-sama network address-nya sama, berarti IP-nya Pak tentukan 21 dan di sini 20.254. Karena di router 2 1 ini connect ke router 2, router 1 adalah di port 01, sementara di router 2 adalah port 00. Jadi satu alamat network. Kemudian di router 2 dan router 3 di-connect pakai network address 30, maka dari port 01 ini 31 dan port 00 ini port 00 30 254. Intinya tinggal kita kasih masuk ya. IP-nya 1, IP-nya 1, IP-nya 1. Kemudian server yang mengikuti alamat port tersebut itu adalah gateway-nya. Kalau kita sudah tentukan gateway, maka wajib mengumpat ini sesuai network address dari gateway tadi. Contoh misalnya ini server 1 dia terkonek ke router 1, maka gateway-nya ada di port 00. Nah ini IP-nya juga mengikuti. Kemudian server 2 ini DNS ini dia terkonek ke, kita ambil yang sebelah kiri ya, jadi yang 254 ini, maka IP-nya juga harus ikut ya 22 karena di sini 254 ya. Kalau 1 tidak bisa lagi karena 1 dan di sini 21 di router 1. Kemudian di router kedua ini juga ya kita lihat router ketiga sama ya.
Ini satu network, berarti di sini 31, di sini 30, 254. Router 2-nya, port 2-nya atau port 01-nya 192, 168, 41. Maka semua di sini harus pakai alamat gateway yang ini, 41. Kemudian yang laptop ini kita menggunakan DHCP ya, berarti ini pakai DHCP. Nah, ini dua-dua DHCP ini. Address ini kita tulis DHCP ini kita buat. Jadi nanti diberikan IP otomatis dari server DHCP. Oke, di sini dia punya settingan jaringannya. Nah, setelah kita menentukan alamat jaringannya, network address-nya, kemudian kita tentukan IP-nya, baru kita masukkan ke dalam perangkat tadi. Nah, pertama kita setting di router dulu nih. Harus setting router duluan, nanti belakangannya ikut ya. Jadi kita klik router 1, kita kasih masuk di config port 00 dan port 01. Nah, di sini kita lihat port 00-nya. Port 00-nya adalah 11 dan port 01 adalah 21. Kita pilih 00, aktifkan on. Kita masukkan IP-nya 192.168.10.1. Oke. Kita klik lagi port yang 01. Kita on. Kita kasih masuk 192.168.20.1. Oke, selesai. Kemudian di router berikutnya. Oke. Nah, ya, di config 00 itu kita on-kan dulu, jangan lupa kita on. Berarti 192.168.20.254. Kemudian di 01 kita on 192.168.30.1. Dan yang terakhir kita setting router ketiga. Kita lihat alamat IP-nya config pas 00 on. Ini 192.168.30.254 dan 01 adalah 192.168.40.1. Selesai. Nah, sampai di sini router semua sudah terhubung. Kemudian kita setting di perangkat sekarang nih, perangkat. Router semua sudah terhubung. Kita setting di perangkat sekarang. Config, setting, lihat untuk masukkan gateway-nya, di setting gateway-nya adalah 192.168.10.1. Oke. Kemudian di pas Ethernet 0-nya 192.168.10.2. Nah, itu. Kita buat lagi di server ini. Kita lihat IP-nya di server ini. Config setting di GP-nya adalah 192.168.20.254 ya. 192.168.20.254. Benar, 254. IP-nya 20.2 ya. Nah, sudah. Oke. Kemudian di server terakhir kita kasih masuk setting gateway-nya adalah 192.168.40.1. DNS-nya kita harus kasih masuk ya kalau di sini. DNS-nya kita lihat di situ alamatnya 20.2 ya. DNS-nya 192.168.20.2.
2 nih DNS-nya. DNS-nya di sini nih. Nah, 20.2 ini alamat IP DNS nih, 20.2. Kemudian di pas Ethernet 0-nya 192.168.40.2 ya. 40.2 ya. Oke. Nah, ini 41 artinya alamat router ini. Gateway-nya adalah alamat ini, DNS ini yang kita bangun ini. Sementara dia punya IP-nya mengikuti di network address di router 3 ini. Jadi 40.2. Selesai. Kok aku menangis ya? Nah, selanjutnya setelah ini kita mulai aktifkan servisnya ya. Jadi dari web server dulu, web server kita klik servis, HTTP, DHCP, DNS ini ya. Ya, karena ini merupakan web server kita di HTTP aja. DHCP-nya tidak, DNS-nya tidak ya. Jadi HTTP kita on, kita edit, masukkan aja kata-kata ini supaya bisa ini. Kita tulis saja server web. Sudah nih, sudah pasti masuk, proses. Oke. Oke, sudah. Kemudian DNS-nya nih DNS-nya kita kasih masuk. Caranya ini ya, kita klik service, HTTP-nya ini kita matikan, off ya, tidak pakai. Dia pakai yang namanya DNS. Maka IP-nya kita kasih masuk. Misalnya ini jarcom2.com. Nah, kemudian address-nya kita kasih masuk alamat IP server 192.168.10.2. IP server on add ya, kita on dulu dan masuk 10.2. Dan yang terakhir kita setting di server DHCP. Maka di servernya kita off, buatnya DNS-nya juga off, dan DHCP-nya kita masukkan ya. Jadi kita kasih masuk IP-nya berapa ya. Contoh kita tidak ganti kalau seperti yang default aja, kita ganti. Ini default bunyinya adalah IP-nya adalah yang 4001 ya. Jadi 192.168.1. Ya, servernya dapat dimasuk yang beda. Sudah ya 22 ya. 22 ini. Nah, ini berarti 192.168.2. Komentar dia dari misalnya 4. Sudah kita save ya, dan kita on. Nah, kalau save on maka kita bisa lihat kalau IP-nya sudah masuk, kemudian DNS servernya sudah masuk, tapi yang bertempat. Kalau sudah, kita aktifkan di klien.
derajat konflik DHCP. Nah, ini termasuk lihat ini deh, sudah masuk di internet juga sudah masuk. Dan di poin 2 DHCP konflik setting kita pilih DHCP. Nah, ini sudah masuk, DNS juga sudah masuk. Di pas kontrol ini sudah masuk otomatis ya. Nah, jadi beres lah sudah ketik file. Dari sini kita server. Kenapa? Maksudnya kenapa tapi selamat nanti saat ini 268 nah itu di destination tidak salah ya case out panggilan dan atau coba apa yang tahu alasan pada sebetulnya di kelas masuk ini masih IG-nya lihat IG-nya sudah ada semua ada nih Wih, kok dari WC? Ya Allah, dari WC dulu ada lu pergi kok sampai pernah WC gimana? pas masuk semua apa nih ayo tahu jelas juga yang tahu Biar ambil dulu jilbab nanti tak bilang. tabu membuat tabel bukunya. Nah, tabelnya bukan yang dulu Pak Ajar statik dan dinamis itu yang kita masukkan. Kesalahannya ada pada ya tidak bikin tabelnya. Oke, kita pasang pada setiap ini. Nah, paling mudah adalah yang namanya dinamis nih. Masukkan alamat ya di alamatnya kita bisa seperti ini 16 kemudian 50 dan 30 Kalau dia sampai sambung. ini cukup berikut lagi ini 10 40 harus masalah modelnya terakhir di 20 selesai. Kalau kita sudah masuk ke tabelnya dengan model tadi ya, dinamisnya, informasi pokok dari itu, maka coba kita ping.
192.168.20. Kita tunggu. Jauh ya, jadi dia itu lagi yang namanya request unreachable ya. Oke, klik lagi berikutnya. Kita harus di tes settingnya terus aktif semua. Oke. Ulang lagi. Oke. Ulang lagi. Terus nyala wifi. Terus ya sampai kita respon. Hotspot. Ya belum jalan ya. Respon. Sakti, lu ada kasih nyala wifi? Terus karena ini jauh sekali makanya seperti itu ya. Jadi ulang lagi ya. Jadi dari ini masukkan semua alamat ID-nya nih. Ini alamat telkomnya. Kemudian ini juga masukkan alamat telkomnya. Ini juga masukkan alamat telkomnya. Ya. Sekarang kita coba testing ya. Satu dekat. Pak Moki dulu jangan jauh-jauh alamat router yang di sini 31 ini. Buat juga boleh. Tapi ini jadi ya. Satu, kemudian Pak Moki lagi ke 30 254 lagi 254 254 ini jalan ya 254 tadi jalan sekarang 21 bagi 21 ada di sini nih 21 jalan kemudian Pak Moki ke 10 ini jalan terus jalan Pak Moki lagi ke 10 Halo Pak, ya kami kelas C keluar Pak, ada mau kuliah dengan Pak Fitri. oh Pak itu dari sini tenang Pak itu Pak jadi Pak minta waktu dulu sebentar lama tunggu Pak itu saatnya kamu mau lihat halo Pak Edi ya itu mantap tuh oke ya Ya Pak. jadi semua sudah jadi ya sekarang ya jadi sekarang kita langsung jalankan alamat ini sudah selesai kok HTTP kita masukkan alamat 92.168 10 10.2 nah jadi nih server portal nih gitu kemudian coba kita ada DNS-nya ini ada responnya jadi dari sini sudah bisa respon server yang ada di sini kemudian Pak mau jalankan DNS servernya berarti DNS-nya namanya tadi apa kita lihat dulu DNS-nya DNS namanya ini namanya Jarkom 2 nih ya
Bapak setting, Pak jalan, Jarkom 2. Nah, ini Jarkom 2 jalan, berarti nanti kita setting dia punya gateway-nya. Ya. Tapi di Indonesia sudah jalan, lihat nih. Oke, kita lihat sudah jalan servernya. Ini pembuktiannya sudah berhasil ya. Oke, kelas. Oke, kelas, jadi bukti dulu, sekian dulu. Nanti kamu perbaiki sampai DNS-nya jalan ya. Nah, ini kan Pak memang disengaja ya, sampai DNS-nya belum jalan. Jadi DNS-nya, kalau kita lihat di sini, nah ini Jarkom 2 ini. 2 ini. Kalau buat sampai ini bisa jalan ya. Jadi jalan ini belum respon ya. Tapi kalau kita pakai alamat 192.168.10.2 dia jalan. Tapi kalau kita mau pakai alamat DNS-nya dia tidak jalan ya. Ini. Dia tidak jalan. Tugas kalian adalah membuat sampai dia jalan. Oke ya. Kita kirim ke grup masing-masing. Itu tugas kedua. Tugas pertama itu nanti Pak juga kirim ke grup. Oke, kelas, kita sampai sesi terakhir. Kalau tidak mau bertanya, tampilkan muka semua. Pak mau foto dulu nih. Halo kelas. Aduh, Maria Wedo, aduh udah video keren. Ini apa ini? Ini Maka Bani, Diaspuri dan sebagainya. Ya, nanti dari Nafahik. Wow. Oke kelas ya. Jadi kalau kita mau bertanya, Pak set dulu, Pak. Oke, Pak. Screenshot dulu kan kita post. Oke, kita lihat 1, 2.